Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian ex post facto. Kami beranggotakan Khalifah Azhar Saudi dengan NIM 18505244029. Saya sendiri Sasandara Rahmadani Putri dengan NIM 18505244031 dan Muhammad Fatan Hidayat dengan NIM 18505244033. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi menimbulkan suatu permasalahan dalam bidang pendidikan. Substansi pembelajaran yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahan ajar, dan media pembelajaran yang belum tersampaikan dengan baik mengakibatkan siswa kurang optimal dalam proses pembelajaran. Melalui kolaborasi antara guru dan akademisi, perlu adanya penelitian tindak lanjut sebagai upaya evaluasi dari proses pembelajaran. Menurut Widarto, bahwasanya penelitian harus dilakukan dengan metode dan arah tujuan yang sesuai. Dengan kata lain, harus sesuai dengan data dan permasalahan yang akan dipecahkan atau efektivitas, serta mempertimbangkan aspek sumber daya manusia agar menghasilkan informasi yang valid. Lalu, pada rumusan masalah, yang pertama, bagaimana teori penelitian ex post facto. Kedua, bagaimana tahapan metode penelitian ex post facto. Dan yang ketiga, bagaimana keunggulan dan kekurangan dari penelitian ex post facto. Lalu pada tujuan, yang pertama ada mendeskripsikan teori penelitian ex post facto. Dua, menjelaskan tahapan metode penelitian ex post facto. Dan ketiga, mengetahui keunggulan dan kekurangan dari penelitian ex post facto. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan ya. Selanjutnya, pada bab 2 akan dijelaskan Mas Khalifah. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan. Teori ex post facto. Penelitian ex post facto menyatakan sebab akibat dari variabel bebas yang dihadapkan dalam suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini banyak dipakai dalam penelitian pendidikan sebagai metode dalam pengambilan keputusan dalam cakupan fenomena atau peristiwa secara keseluruhan. Berdasarkan kajian teoritis, hubungan sebab akibat tidak dilakukan secara eksperimen, melainkan pada kejadian yang telah terjadi. Metode penelitian menurut Widiarto, penelitian ex post facto dilakukan melalui 6 tahapan, yakni yang pertama, perumusan masalah, bersumber dari kajian penelitian yang berbentuk hipotesis maupun pernyataan tujuan. Tujuan dari perumusan masalah ini sebagai acuan dalam menentukan perbedaan antar subjek yang dibandingkan dalam variabel tertentu. Yang kedua, hipotesis. Mengidentifikasi hubungan antar dependen dan independen. Yang ketiga, pengelompokan data. Pemilihan kelompok pembanding dalam menentukan karakteristik data. Hal yang perlu dilakukan dalam mengontrol variabel ekstra untuk membantu membandingkan kedua variabel sebagai berikut. A. Subkelompok yang dibandingkan harus sama. Berikutnya, pemadanan kedua kelompok secara adil. Yang C. Menyamakan kedua kelompok secara statistik. Yang keempat adalah pengumpulan data. Dilakukan melalui instrumen yang bersumber dari subjek terkait seperti angket, wawancara, tes sebagai persyaratan validitas dan reliabilitas. Yang kelima, analisis data. Menghitung rata-rata dan simpangan baku, kemudian menggunakan teknik analisis statistik inferensial tergantung jumlah kelompok dari faktor tersebut, seperti t-test, ANOVA, dan square test. Yang keenam, ada penafsiran hasil. Diukur melalui tingkat kemampuan peneliti dalam memilih kelompok pembanding yang homogen dan dapat mencegah munculnya hipotesis tandingan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Fatan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penelitian ex facto, melanjutkan dari pembahasan Mas Khalifa. Nah, di gambar tertera bagan dari penelitian ex facto, mulai dengan populasi, kemudian pengambilan sampel. Nah, dari pengambilan sampel di sini terdapat dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Nah, setelah ditemukan variabel, kita ambil data. Dan dari data tersebut diambil pula sampelnya, lalu diolah, dan dari pengolahan data ditarik kesimpulan. Nah, sebagai contoh, di sini ada penafsiran hasil diukur melalui tingkat kemampuan peneliti dalam memilih kelompok pembanding yang homogen, dapat mencegah munculnya hipotesis tandingan. Nah, penjelasan mengenai prosedur penelitian ex facto dinyatakan dalam contoh sebagai berikut. Analisis diukur dengan melihat skor rata-rata tingkat keaktifan belajar X dan rata-rata skor hasil pengukuran prestasi belajar Y. Nah, langkah selanjutnya ini melakukan hubungan antara hasil rata-rata dengan pengukuran keaktifan siswa belajar atau X1 dengan skor rata-rata hasil pengukuran prestasi belajar siswa putra Y1. Hal juga sama terhadap siswa putri, ya, ini hubungan antara X2 dengan Y2, dan perbedaan prestasi belajar siswa putra dan putri ditarik kesimpulan Y1 dengan Y2. Next. Kelebihan dari ex facto yang pertama, penelitian ex facto menekankan pada gejala yang sedang dipersoalkan sehingga dapat dibuktikan tingkat validitas dan reliabilitas. Yang kedua, bersumber dari permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga perbaikan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara paralel. Yang ketiga, informasi yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi dan pernah terjadi sebelumnya. Next. Untuk kekurangan dari ex facto, pertama, kurangnya pengendalian terhadap variabel bebas, tidak adanya faktor tunggal dalam sebab akibat, melainkan kombinasi dari faktor tertentu. Dan yang ketiga, mengklasifikasikan subjek ke dalam dikotomi sebagai pembanding dari suatu masalah. Selanjutnya, untuk bab penutup, kesimpulan dari diskusi kami yaitu, berdasarkan pembahasan ex post facto di atas mengenai teori, tahapan, kekurangan, dan kelebihan, bahwa metode ini bisa menjadi alternatif pilihan yang dapat digunakan sebagai penelitian. Penelitian ex post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab perubahan tingkah laku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Untuk saran, mengingat keterbatasan penulisan makalah penelitian ini, diharapkan peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih ideal dan lebih umum. Sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.